Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema di dalam persekutuan kita, perwujudan teladan kesalehan, yang diambil dari Titus 1 ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Sebelum kita lebih lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan mampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh memiliki dua arti. Yang pertama, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, dan yang kedua, suci dan beriman. Sedangkan kesalehan sendiri memiliki arti ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama. Atau boleh dikatakan bahwa kesalehan itu adalah kondisi yang ideal secara lahir dan batin. Jadi tak salah ketika bayi yang baru lahir kita mendoakannya supaya kelak kemudian hari menjadi anak yang saleh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kenyataan kehidupan kita, banyak sekali hal-hal jahat justru dilakukan oleh orang-orang yang memiliki standar kesalehan yang tinggi. Berapa kasus yang sudah terjadi? Banyak sekali. Austin O'Malley mengatakan, jika Anda mengembangkan kesalehan sebagai tujuan dan bukan sarana, Anda akan menjadi seorang munafik. Ya, mungkin itu yang terjadi sekarang ini pada dunia kita. Lantas, bagaimana dengan gereja? Rasul Paulus dengan jelas memberi contoh kepada Titus, karakter yang harus dimiliki dan dijauhi jika ingin memilih penatua, yang tidak hanya menjadi pemimpin tetapi juga teladan dalam kesalehan. Ayat 6, 8, dan 9 dari bacaan kita malam hari ini, begitu jelas dinyatakan apa saja yang harus dimiliki. Dan ayat yang ke-7 di sana dikatakan dengan sangat jelas apa yang harus dihindari. Tentulah hal ini tidak hanya tugas penatua semata, karena kita juga adalah pemimpin dan pelayan Tuhan di pasar, di toko, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita pun juga memiliki tugas yang sama, menjadi perwujudan teladan dalam kesalehan dalam hidup kita. Tidak hanya saat kita ada di gereja, tetapi
dimanapun kita ditempatkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mengatakan bahwa teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. Ayat yang ke-16 kembali mengingatkan kita, jangan sampai kita mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan kita menyangkal Dia. Memang tidak mudah, karena itu kita butuh saudara seiman yang bisa mengingatkan, mendorong dalam kasih untuk kita tetap hidup dalam kesalehan. Selamat berjuang mewujudkan teladan kesalehan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Amin.